Pemirsa, Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Penanganan cepat, koordinasi yang kuat, serta kolaborasi antar elemen bangsa menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menambah beban masyarakat. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 26 Agustus 2026 dengan tema Curahkan Energi Demi Bangsa. Bersama saya Glory Nata, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Oke Mas Aris, judul editorial Media Indonesia pagi ini adalah Curahkan Energi Demi Bangsa. Sebenarnya apa pesan utama yang ingin disampaikan editorial kepada publik dan juga kepada pemerintah? Ya Glory, kalau kita membaca editorial hari ini, Media Indonesia sebenarnya ada satu pesan besar yang ingin disampaikan. Indonesia sedang menghadapi banyak persoalan sekaligus dan semuanya membutuhkan energi kita bersama. Ya. Indonesia kita tahu ada di kawasan kalau orang bilang Ring of Fire, dan itu adalah negara yang memiliki resiko bencana sangat tinggi. Artinya gempa, letusan gunung, api, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai kejadian luar biasa, tidak bisa kita anggap sebagai kejadian luar biasa yang hanya muncul sesekali. Tetapi ada satu hal yang harus kita bedakan. Bencana alam mungkin tidak selalu bisa kita cegah, tapi dampaknya yang bisa dikurangi. Dan untuk itu negara harus hadir. Kita bisa melihat contoh aktualnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ya. Presiden Prabowo dalam beberapa hari terakhir turun langsung ke lapangan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian ke Riau, dan terakhir ke Sumatera Selatan. Pada 22 Agustus, Presiden langsung memimpin rapat penanganan Karhutla dan pemerintah pusat bersama ASN, TNI, Polri, Basarnas, dan berbagai lembaga dilibatkan. 2 hari kemudian, 24 Agustus, kembali turun ke Riau, Sumatera Selatan, kemudian menunjukkan bahwa pemerintah melihat Karhutla bukan sebagai persoalan daerah semata, tapi itu sudah merupakan persoalan nasional, dan kita lihat memang skalanya memang besar. Berarti dengan adanya penanganan Karhutla saat ini sudah menunjukkan adanya pola koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah dan juga stakeholder terkait. Ya, itu yang ingin disampaikan oleh Presiden bahwa ini sudah menjadi persoalan nasional, dan diharapkan bahwa koordinasi antara daerah, pusat, dan stakeholder itu benar-benar fokus dalam soal penanganan ini. Kita tahan dulu Mas Aris, dan pemirsa kita simak inilah editorial Media Indonesia, Curahkan Energi Demi Bangsa. Curahkan energi demi bangsa. Kerja keras saudara-saudara semua ya. Terima kasih semuanya. Ini teamwork. Aku senang. Tadi istilah Anda itu gotong royong. Saya suka sekali. TNI, Polri, BPD, semua jalur, semua unsur pemerintah daerah, ya. Sipil, semuanya bergerak. Ini yang kita inginkan. Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, terus menghadapi tantangan demi tantangan, mulai dari bencana alam, persoalan ekonomi, hingga berbagai persoalan sosial yang terus menuntut penyelesaian. Satu persatu persoalan terus dibenahi, penanganannya pun terus dipercepat, sehingga bisa menjawab tuntutan dan keresahan anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu 22 Agustus lalu untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di pulau tersebut. Kebakaran terjadi di sejumlah titik seperti Kuburaya, Banjarbaru, dan Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Penajemen Pasar Utara di Kalimantan Timur, serta sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah seperti Kota Waringin Barat, Pulau Pisau, dan Palangkaraya.
2 hari berselang, Kepala Negara kembali menggelar rapat penanganan Karhutla di Posko Aju Riau, Senin 24 Agustus. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, luas Karhutla di Riau mencapai 16.249,24 hektar. Setelah itu, Presiden bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk mengecek penanganan Karhutla di wilayah tersebut. Tidak hanya mengecek, Presiden juga memperkuat dukungan TNI Polri dalam penanganan Karhutla seperti penambahan personel dan helikopter waterbombing. Tentunya faktor penegakan hukum juga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Ia memerintahkan Kapolri, Jenderal Listio Sigit, untuk membawa 3 tersangka pembakar hutan ke Jakarta. Ketiganya diduga berpura-pura memancing ikan sekalipun tidak ada lokasi pemancingan saat melakukan pembakaran. Sejauh ini, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku Karhutla di Indonesia. Mereka tersebar di wilayah hukum Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan pembinaan terhadap masyarakat. Upaya ini harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang keras terhadap pihak yang dengan sengaja memicu kebakaran, terlebih jika pembakaran lahan diduga dilakukan atas perintah korporasi. Kita tentu mengapresiasi aksi penanganan Karhutla yang secara maraton dilakukan oleh Presiden beserta jajarannya. Namun, publik tentu berharap upaya serius ini teramplifikasi oleh daerah-daerah lain sekalipun tidak dicek secara langsung oleh Presiden. Di Jawa Barat misalnya, BPBD Jawa Barat mencatat 132 kejadian Karhutla hingga Agustus 2026. Luas lahan terbakar mencapai 1.964 hektar dengan Kabupaten Sukabumi menjadi wilayah dengan dampak kerusakan lingkungan paling parah. Selain masalah kebakaran hutan dan lahan yang belum sepenuhnya padam, perhatian kita juga masih terpaut pada saudara-saudara yang terkena bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Tempat berlindung yang layak, tenda darurat, serta fasilitas sanitasi di titik-titik pengungsian harus benar-benar dipastikan. Distribusi bahan pangan, air bersih, pakaian, dan perlengkapan bayi dan balita secara berkelanjutan. Penanganan medis bagi korban luka serta pendampingan trauma healing, khususnya untuk anak-anak dan lansia, juga mesti serius dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya ialah rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang rusak, baik itu rumah, sekolah, maupun fasilitas publik lainnya. Publik mendorong agar penanganan dampak bencana di NTT semakin baik dari hari ke hari. Kritik yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya terkait dengan lambatnya koordinasi antara BPBD dengan pemerintah pusat patut menjadi bahan evaluasi. Koordinasi penanganan bencana sejatinya tidak boleh tersandra oleh panjangnya rantai birokrasi. Harus lahir keputusan yang cepat berbasis informasi akurat. Ini penting agar bantuan segera tiba di tangan mereka yang membutuhkan. Peristiwa Karhutla dan bencana yang terus berulang sekaligus menjadi pengingat tentang pentingnya memperkuat spirit kolaboratif bangsa untuk menghadapi tantangan kini dan ke depan. Kita dorong energi elemen bangsa untuk bahu-membahu mengatasi berbagai persoalan bangsa hari ini dan ke depan. Ibarat kapal yang sedang berlayar dan menghadapi gelombang, yang dibutuhkan ialah keteguhan menghadapi gelombang secara bersama-sama, bukan malah melubangi kapal. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami, dan pagi ini pemirsa sudah hadir bersama kami penelpon Bapak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Sunoto. Selamat pagi, Mbak Glory dan Mas Aris ya. Pagi, Pak. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah harus dibedakan, Mbak, antara bencana alam dan bencana bangsa. Kalau bencana alam itu bisa diantisipasi melalui sains dan teknologi.
Kalau bencana bangsa, ini harus diselesaikan melalui political will yang mumpuni. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan dan masalah ini harus dibedakan. Karena apa? Yang sekarang terjadi itu dua-duanya. Yaitu apa? Seperti pelanggaran hukum, membakar hutan seenaknya demi industri, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, kerja keras itu Mas Aris nggak cukup. Karena harus juga kerja cerdas, yaitu melalui misalnya simulasi-simulasi. Contoh, kita coba riset kebakaran hutan yang terbesar titik apinya di hutan itu seberapa besar. Terus kita coba melakukan simulasi di darat, misalnya di lapangan Monas atau di mana, api sebesar itu bisa diselesaikan oleh berapa orang TNI. Kenapa harus TNI? Karena mereka yang sangat militan dan berani mati. Jangankan mematikan api, apalagi api itu kan tidak membawa senjata, Mbak Glory. Ya kan, menghadapi musuh yang bawa senjata aja dilawan. Kerahkan 3 orang tentara misalnya, matikan itu api. Misalnya dengan membawa pemadamnya, dengan karung basah dan segala macam. Sehingga ketika ada 100 titik api, 300 tentara diterjunkan dan harus mati itu api. Yang terakhir, tolong dikoreksi Mas Aris, Mbak Glory. Itu jangan lagi ada istilah atau vocabulary kirim bantuan ke korban bencana. Mereka punya hak kok. Jadi yang benar adalah misalnya Polri mengirim kewajiban, TNI mengirim kewajiban, Departemen Sosial mengirim kewajiban. Karena itu adalah merupakan hak mereka. Kalau Mas Aris atau Glory secara pribadi yang mengirim sembako, itu adalah namanya bantuan. Tapi kalau negara untuk rakyatnya, itu adalah kewajiban yang merupakan hak mereka. Saya merasa tidak enak, Mbak Glory, ada istilah bantuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto atas pendapat Anda. Mas Aris, tadi Pak Sunoto sudah sampaikan pelanggaran hukum terkait dengan bakar hutan ini harus ditindak keras dan juga kerja keras serta kerja cerdas ini harus dilakukan. Betul, sepakat dengan Pak Sunoto ya, bahwa dan itu sudah dilakukan dan perlu didorong untuk benar-benar dijalankan secara konsisten soal penegakan hukum di kasus kebakaran hutan. Ya. 72 orang yang sudah ditetapkan tersangka dan itu harus terus didorong bahwa tadi kita sebut di editorial bahwa siapa di balik itu kan bisa perorangan, bisa juga korporasi dan itu yang harus dituntaskan oleh kepolisian. Kan kita tahu ya, kebakaran hutan ini kan bukan baru kali ini terjadi dan itu hampir setiap tahun terjadi, tinggal skalanya saja. Tapi kan ini tadi Pak Sunoto bilang soal sains itu juga bukan ketika peristiwa itu terjadi, itu kan harus juga bisa dimitigasi ketika sebelum itu terjadi. Kita tahu ya bahwa peringatan soal cuaca panas ini kan El Nino itu sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh BMKG. Ya. Kemudian ada musim buka lahan lah ya itu untuk perkebunan. Itu kan seharusnya sudah bisa diantisipasi bahwa ketika ada El Nino harus digalakkan bagaimana tidak boleh ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Atau kita tahu di Kalimantan itu kan ada perda yang membolehkan untuk membuka lahan dengan membakar dengan syarat-syarat tertentu untuk perseorangan. Nah, itu kan perlu diberi pemahaman bahwa sepertinya ini harus seperti apa karena cuacanya kemungkinan tidak memungkinkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Nah, apakah itu sudah dilakukan? Nah, disitulah jangan kita hanya sibuk ketika peristiwa itu terjadi. Sudah terjadi. Nah, itu yang harus diantisipasi dan sains juga bisa di situ. Bagaimana sih membuka lahan tanpa harus membakar misalnya seperti itu. Tapi berarti Mas Aris menilai sejauh ini bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk pencegahan ini? Nah, itu yang harus sebenarnya diantisipasi, digalakkan bahwa pencegahan itu jauh lebih murah, jauh lebih bermanfaat gitu loh, jauh lebih bisa mencegah
ketika kebakaran hutan bisa terjadi seperti saat ini gitu loh. Itu yang harus sebenarnya digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Peringatan sudah diberikan, historical sudah membuktikan bahwa kebakaran hutan jika tidak dimitigasi dampaknya bisa luar biasa. Dan juga Mas Haris, kalau kita lihat dari editorial hari ini disampaikan bahwa kritik yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dengan lambatnya koordinasi antara BPBD dengan pemerintah pusat ini harus dievaluasi. Bagaimana Mas Haris menilai untuk koordinasi ini? Ini juga persoalan yang harus dicermati, bahwa kalau Menteri Keuangan mengatakan bahwa uangnya ada untuk melakukan bantuan, atau tadi Pak Sunarto bilang itu kewajiban negara ketika ada bencana, kita sepakat itu. Nah, tinggalkan bagaimana kan tadi kewajiban negara untuk memberikan bantuan itu kan harus didukung oleh data, harus didukung oleh informasi dari daerah, hingga kewajiban negara itu benar-benar tepat sasaran. Nah, itu kan butuh koordinasi. Bagaimana BPBD dari juga pemerintah daerah, dari kecamatan, dari kabupaten, kemudian ke provinsi, itu kan datanya harus akurat, dan itu yang kok selalu terjadi seperti itu gitu. Itu yang sebenarnya bagian dari tadi mitigasi, dan itu kan sudah bisa dibuat seperti SOP lah, bagaimana menjalankan jika mitigasinya seperti apa, jika terjadi harus melakukan apa. Itu kan hal yang saya kira sudah ada itu, dan tinggal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi penggunaan data yang akurat dan juga real time itu sangat penting. Betul. Ya Mas Haris. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Mas Aris, kita lanjutkan. Editorial hari ini menyoroti terkait dengan pentingnya untuk memutus mata rantai panjangnya birokrasi. Nah, dengan kehadiran Presiden kemarin ke Kalimantan, kemudian ke Sumatera, apakah ini ada upaya untuk memutus panjangnya birokrasi itu? Iya, kita sebenarnya berharap masalah itu bisa selesai tanpa Presiden harus datang. Artinya begini, bahwa ada bencana di NTT, gempa, ada kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Presiden hadir untuk menunjukkan bahwa negara hadir. Ya. Tapi kan sistem harusnya sudah berjalan, bahwa SOP itu harus berjalan, bahwa soal ini saja, soal dana penanggulangan bencana itu kan sudah ada dianggarkan oleh pemerintah daerah, di nasional ada. Nah, itu kan ketika pemerintah daerah menyatakan bahwa daerahnya bencana, apa yang harus dilakukan? Dia sudah harus tahu. Ketika dia misalnya butuh bantuan pusat, dia akan melapor ke pusat. Sehingga tidak ada lagi tuh keluhan dari Menteri Purbaya bahwa ada koordinasi yang tidak baik, kurang baik dari daerah ke pusat. Nah, itu yang harus menjadi apa istilahnya, ya sudah SOP yang sudah, ketika ada bencana apa yang harus dilakukan itu sudah tahu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita tarik benang merah dari Karhutla dan gempa NTT, sebenarnya editorial ini ingin kita tuh berhenti pada keluhan. Justru sebaliknya, editorial ini ingin mengajak kita melihat persoalan bangsa dengan cara yang lebih optimistis gitu ya, bahwa masalah kita besar tetapi energi kita juga besar. Karhutla besar, bencana gempa besar, persoalan ekonomi ada, persoalan sosial ada, tetapi Indonesia juga memiliki pemerintah, TNI, Polri, relawan, tenaga medis, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat sipil yang bisa bekerja sama. Nah, itulah yang kita sebut kolaborasi, yang gotong royong yang ingin disampaikan oleh editorial Media Indonesia. Jadi bagaimana di tengah tantangan ini seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa sama-sama mencari solusi. Baik Mas Haris, terima kasih untuk waktunya hari ini. Dan pemirsa, berbagai bencana dan juga persoalan yang dihadapi Indonesia menjadi pengingat bahwa energi seluruh elemen bangsa harus dicurahkan untuk mencari solusi. Pemerintah pusat dan daerah, aparat relawan, serta masyarakat perlu bergerak bersama, memperkuat koordinasi dan juga gotong royong
demi menjaga Indonesia tetap teguh menghadapi berbagai tantangan. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.